Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wahyuni Lubis, dengan NIM 23170003, Prodi Tadris Matematika semester 3. Di sini saya akan membuat video beberapa materi mengenai geometri analitik untuk menyelesaikan salah satu tugas di geometri analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wahyuni Lubis dengan NIM 23170003. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah geometri analitik sebagai pemenuhan tugas di mata kuliah geometri analitik. Yang pertama adalah elipsoid. Apa itu elipsoid? Elipsoid adalah tingkatan tertinggi daripada elips, di mana elipsoid ini terdiri dari 3 elipsoid. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau biasanya elips itu hanya bergambar seperti ini. Sementara kalau dia elipsoid banyak. Tadi kan elipsoid lebih dari satu atau tingkatan tertinggi, merupakan gabungan 3 dari gabungan 3 elips. Nah, contoh soal adalah X pangkat 2 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 9 ditambah Z pangkat 2 per 25 sama dengan 1. Nah, untuk mencarinya kita sesuaikan dengan persamaan elipsoid. Dari persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, dari persamaan tersebut, contoh soal ini yang A pangkat 2 yang mana? Yaps, yang 16. Kemudian yang B pangkat 2-nya mana? Yang 9. C pangkat 2-nya mana? Yang 25. Jadi, A pangkat 2 sama dengan 16, maka A sama dengan akar 16, hasilnya adalah 4. B juga seperti itu, B pangkat 2 sama dengan 9, maka B sama dengan akar 9, hasilnya adalah 3. C pangkat 2 sama dengan 25, ini kan, ini. Dari ini, berarti ini adalah C pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 25, maka C sama dengan akar dari 25, hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik puncaknya. Titik puncak dari elipsoid ini adalah plus minus 4,0,0. Kemudian 0, plus minus 3,0. Kemudian 0,0, plus minus 5. Di mana gambarnya nanti juga kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya adalah silinder. Kita sudah sama-sama tahu bahwa bentuk silinder itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, adapun persamaan dari silinder adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal. Misal diberikan persamaan silinder X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Tentukan R atau jari-jari dari silinder tersebut. Maka dari rumus kita masukkan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini baru kita masukkan soalnya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Nah, yang menjadi jari-jarinya ataupun R pangkat 2 di sini adalah 16. Maka R pangkat 2 sama dengan 16. R sama dengan akar 16. R sama dengan 4. Jadi jari-jari dari silinder tersebut adalah 4. Selanjutnya adalah eliptik paraboloid. Nah, apa dia persamaan dari eliptik paraboloid? Adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z per C. Nah, bagaimana itu gambar dari eliptik paraboloid? Gambar eliptik paraboloid ini kurang lebihnya seperti ini. Karena eliptik paraboloid adalah gabungan dari elip dan juga paraboloid. Nah, di sini paraboloidnya ini.
Nah, ini adalah bidang ataupun elips pada bidang, eliptik pada bidang. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan eliptik paraboloid. Jika A sama dengan 6, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Nah, kita masuk ke persamaan tadi, di mana persamaan eliptik paraboloid adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z per C. Karena I di sini adalah 6, B 4, C 5, maka kita ganti. A-nya menjadi 6, kemudian B-nya menjadi 4. Berarti ditambah Y tambah Y per 4 pangkat 2 sama dengan Z per C-nya berapa? 5. Kita ganti C menjadi 5. Nah, ini adalah jawaban dari tentukan persamaan eliptik paraboloid jika A sama dengan 6, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Selanjutnya adalah paraboloid sirkular. Nah, paraboloid sirkular ini sebenarnya hampir sama dengan eliptik paraboloid. Namun, hanya saja kalau dia persamaan paraboloid sirkular, jika dia memotong di X0, Y0, maka persamaannya adalah X sama dengan X0 pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang Y0 pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z dikurang Z0 pangkat 2 per C pangkat 2. Bagaimana gambar dari paraboloid sirkular? Nah, ini adalah contoh gambar dari paraboloid sirkular. Nah, contohnya adalah diberikan misalnya persamaan paraboloid sirkular 7x pangkat 2 ditambah 7y pangkat 2 dikurang 14x dikurang 28y dikurang 16z ditambah 7 ditambah 28 ditambah 48 sama dengan 0. Nah, kan untuk mencari titik pusat dari persamaan paraboloid sirkular ini harus kita ubah dulu soal ini ke bentuk paraboloid sirkular X sama dengan X0 pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang Y0 pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z dikurang Z0 pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, untuk mengubahnya kita tulis ulang soal pada poin ini. Nah, selanjutnya kita pisahkan X dengan Y, di mana 7X pangkat 2 dikurang ini 14X ditambah 7 dikurang 7. Kenapa ada di sini ditambah 7 dan dikurang 7? Karena nanti untuk memudahkan kita mengubah persamaan soal ke persamaan paraboloid sirkular. Nah, kemudian Y-nya adalah 7Y pangkat 2 dikurang 28Y, kemudian ditambah 28 dikurang 28, sama seperti ini. Karena kan 28 dikurang 28 itu juga nanti pasti hasilnya 0, 7 dikurang 7 juga hasilnya nanti pasti 0. Kedua ini dibutuhkan untuk mengubah persamaan ke bentuk X dikurang X0 pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang Y0 pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z dikurang Z0 pangkat 2 per C pangkat 2. Baru dikurang 16Z ini ke sini, baru ditambah 83. Kenapa 83? Yaitu 7 ditambah 28 ditambah 48, hasilnya adalah 83. Lanjut, kita masukkan 7X pangkat 2 dikurang 14X ditambah 7. Nah, ditambah 7Y pangkat 2 dikurang 28Y ditambah 28. Nah, min 7 dan juga min 28-nya kemana? Kita tulis di belakang, yaitu dikurang 16Z ditambah 83 dikurang 7 dikurang 28 sama dengan 0. Selanjutnya, kita keluarkan angka 7 dalam persamaan yang dalam kurung ini.
Jadi 7 dikali X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1. Tambah 7 dalam kurung Y pangkat 2 dikurang 4Y tambah 4. Ini sudah penyederhanaan dari persamaan kuadrat tersebut. Dikurang 16Z ditambah 83 dikurang 7 dikurang 28 sama dengan 0. Maka 7 dalam kurung X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 ditambah 7 Y pangkat 2 dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 16Z dikurang 48. Kenapa sama dengan 16Z dikurang 48? Karena min 16Z-nya ini pindah ke sebelah kanan. Nah, jika pindah ke sebelah kanan, tentu dan negatif menjadi positif. Nah, kenapa ini negatif 48? Karena 83 dikurang 7 dikurang 28 hasilnya adalah positif 48. Kalau dia hasil dari ini hasilnya adalah positif 28, hasilnya adalah positif 48. Kan berarti di sini positif 48. Kalau dia pindah ke kanan berarti min 48. Lanjut kita sederhanakan. 7 dikali X dikurang 1 pangkat 2. Kenapa ini 7 dikali X dikurang 1 pangkat 2? Karena nanti hasil perkalian ini hasilnya juga akan sama seperti ini. Karena X dikali X sama dengan X pangkat 2. Kemudian X akan terbentuk nanti min 2X tambah 1. Tidak percaya? Kita coba. 7 pengubahan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 ini menjadi X kurang 1 pangkat 2. Kita coba ya. Kita coba di sini saja. Oke. X dikurang 1 pangkat 2 itu kan sama dengan X dikurang 1 kali X kurang 1. Maka X pangkat 2 dikurang X kemudian tambah 1. Maka X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1. Ini sama bukan dengan yang ini? Sama. Jadi ini sama juga dengan ini, hanya disederhanakan supaya nanti mudah untuk mencari titik potongnya. Nah, begitu juga dengan ini. Tambah 7 dalam kurung Y dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 16 kali Z dikurang 3. Sama seperti penyederhanaan ini. Ini juga sama kan nanti 16 kali Z adalah 16Z. Kemudian 16 kali min 3 sama dengan min 48. Nah, selanjutnya kita dapat X dikurang 1 per 16 pangkat 2 ditambah Y dikurang 2 pangkat 2 per 16 sama dengan Z dikurang 3 per 7. Kenapa ada di sini per 16? Karena kita mau menghilangkan 16 yang ini. Kemudian ini juga sama. Kemudian dari persamaan ini, dari persamaan yang terakhir ini kan bentuknya sudah sama dengan bentuk persamaan paraboloid sirkular. Nah, dari sini kan kita bisa melihat titik potong X0, Y0 dan juga Z0-nya. Ini adalah sebagai X0, ini adalah Y0, kemudian ini adalah Z0. Seperti ini. Seperti persamaan paraboloid sirkular. Jadi titik potong jadi titik pusatnya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah kerucut eliptik. Nah, kerucut eliptik ini juga merupakan gabungan dari kerucut dan juga elips. Gambarnya adalah kurang lebihnya seperti ini. Elipsnya adalah ini, kemudian kerucutnya adalah ini. Nah, persamaan umum dari kerucut eliptik adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2 per C pangkat 2. Dimana nanti jika X itu sama dengan 0, maka Z sama dengan plus minus C per B dikali Y. Jika Y sama dengan 0, maka Z sama dengan plus minus C per A dikali X. Nah, contoh soal adalah diberikan persamaan kerucut eliptik 7X ditambah 128Y pangkat 2 dikurang 144Z pangkat 2 sama dengan 0. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu titik pusatnya.
Nah, untuk menentukan titik pusatnya, kita ubah dulu soal ini ke persamaan kerucut eliptik yang X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2 per C pangkat 2. Seperti sebelumnya, maka didapatkan X pangkat 2 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 9 dikurang Z pangkat 2 per 8 sama dengan 0. Maka X pangkat 2 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan Z pangkat 2 per 8. Z pangkat 2 per 8 ini pindah dari min Z pangkat 2 per 8 pindah ke kanan menjadi Z pangkat 2 per 8. Maka X pangkat 2 per 4 pangkat 2. Kenapa jadi 4 pangkat 2? Karena 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Ini adalah pengubahan bentuk. Kemudian Y pangkat 2 per 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kemudian dikurang Z pangkat 2 per 2 akar 2 pangkat 2. 2 akar 2 pangkat 2 ini adalah 8. Nah, maka akan didapatkan A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2 akar 2 dari ini. Ini, dan ini. Nah, dari setelah diketahui A, B, dan C, maka kita mendapat elips yaitu X pangkat 2 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, untuk itu kita lihat dulu jika Y sama dengan 0, maka kita masukkan X pangkat 2 per 16 ditambah di sini kan Y yang 0, berarti 0 pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, Nah, setelah kita dapatkan elips, maka jika Y itu sama dengan 0, maka X pangkat 2 per 16 ditambah 0 pangkat 2 per 9 sama dengan Z pangkat 2 per 8. Karena di sini Y pangkat 2-nya sudah kita ganti menjadi 0. Jika Y sama dengan 0, maka hasilnya adalah X pangkat 2 per 16 sama dengan pangkat 2 per 16 sama dengan Z pangkat 2 per 8 sama dengan X sama dengan berapa? Plus minus 2. Karena 16 bagi 8 hasilnya 2. Kemudian jika X itu sama dengan 0, kita ubah lagi. Berarti ini menjadi 0. Berarti 0 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 9 sama dengan Z pangkat 2 per 8. Maka Y pangkat 2 per 9 sama dengan Z pangkat 2 per 8. Hasilnya adalah X sama dengan 9 per 8 dikali Z. Nah, dari gambar ini, karena sudah diketahui elips dan juga X-nya, maka dapat kita gambar dari 7X ditambah 128 Y pangkat 2 dikurang 144 Z pangkat 2 sama dengan 0 menjadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah elipsnya. Dan ini adalah kerucutnya. Selanjutnya adalah hiperbola satu daun atau hiperbola satu lembar. Hiperbola satu daun atau hiperbola satu lembar adalah hasil putaran hiperbola pada bidang yang diputar mengelilingi sumbu set, maka akan diperoleh sebuah bidang putar. Adapun persamaan ataupun bentuk umum dari hiperbola satu daun atau hiperbola satu lembar adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 dikurang Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk umumnya.
Kemudian karakteristik dari hiperbola satu daun adalah yang pertama, jejaknya itu berbentuk elips pada bidang X dan Y atau pada bidang XY. Kemudian jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ, jejak berbentuk hiperbola pada bidang YZ. Kemudian sumbu hiperbola sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Kemudian hiperbola satu daun berbentuk sebuah terowongan dengan cabang yang membesar. Nah, ini adalah contoh gambar dari hiperbola satu daun. Kan nampak ini seperti ada terowongan, kemudian cabangnya ini membesar. Dan hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui persamaan 4x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2 dikurang z pangkat 2 sama dengan 36. Tentukan A. Persamaan hiperboloid satu daun, B. Persamaan bidang yang membentuknya, C. Cara menggambar hiperbola satu daunnya. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, persamaan hiperboloid satu daun. Ini adalah soalnya 4x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2 dikurang z pangkat 2 sama dengan 36. Kita ubah dulu ke persamaan hiperboloid satu daunnya, yaitu menjadi 4/36 dikali x pangkat 2 ditambah 9/36 dikali y pangkat 2. Kenapa 36? Karena di sebelah kanannya ini ada 36. Karena kita ingin menjadikan 36 ini menjadi 1, sama dengan 1/36 z pangkat 2. Maaf, berarti 4/36 x pangkat 2 ditambah 3/36 y pangkat 2 dikurang 1/36 z pangkat 2 sama dengan 36/36. Maka 1/9 x pangkat 2 ditambah 1/4 y pangkat 2 dikurang 1/36 z pangkat 2 sama dengan 1. Karena ini hasil dari 36/36. Kemudian ini juga hasil dari 4/36 adalah 1/9. Hasil dari 9/36 adalah 1/4. 1/36 adalah tetap 1/36. Maka x pangkat 2/9 ditambah y pangkat 2/4 dikurang z pangkat 2/36 sama dengan 1. Inilah persamaan hiperboloid satu daunnya. Kemudian kita lanjut. Persamaan bidangnya pada persamaan 4x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2 sama dengan 36 itu berbentuk elips pada x, y, dan z-nya itu sama dengan 0. Kemudian persamaan 4x pangkat 2 dikurang z pangkat 2 sama dengan 36 itu membentuk hiperbola pada x, z, dan y sama dengan 0. Kemudian persamaan 9y pangkat 2 dikurang z pangkat 2 sama dengan 36 membentuk hiperbola pada yz dan x sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah cara menggambar persamaan hiperboloid satu daunnya adalah kita misalkan y sama dengan z sama dengan 0, maka x pangkat 2/9 ditambah y pangkat 2/4 dikurang z pangkat 2/36 sama dengan 1. Itu sama dengan x pangkat 2/9 ditambah 0/4. Karena y sama dengan z sama dengan 0, berarti y dengan z-nya kita ubah menjadi 0. Berarti 0/4 dikurang 0/36 sama dengan 1. Maka x pangkat 2/9 sama dengan 1. Maka x pangkat 2 itu sama dengan 9. Untuk menghilangkan pangkat 2, maka x itu sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3, maka x sama dengan plus minus 3. Itu merupakan titik potong. Kemudian kita misalkan lagi x sama dengan z sama dengan 0,
Maka X pangkat 2 per 9 ditambah Y pangkat 2 per 4 dikurang Z pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Kita ubah X dan Z-nya ini menjadi 0. Ini X, ini Z, kita ubah menjadi 0. Berarti 0 per 9 ditambah Y pangkat 2 per 4 dikurang 0 per 36 sama dengan 1. Maka Y pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Y pangkat 2 itu berarti 4. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2 maka Y sama dengan akar 4. Hasil dari akar 4 adalah 2, berarti Y sama dengan plus minus 2. Ini juga merupakan titik potong. Nah, ini adalah hasil gambar dari persamaan hiperboloid satu daunnya. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah hiperbola 2 dimensi atau hiperboloid 2 daun, yaitu bagian luar hiperbola yang membentuk parabola pada titik fokus hiperbola. Nah, di mana parabola tersebut diputar pada sumbu X. Itulah nanti yang akan menghasilkan hiperboloid 2 daun atau 2 lembar. Adapun bentuk umum dari hiperboloid 2 daun atau 2 lembar adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 dikurang Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian karakteristik dari hiperboloid 2 daun adalah yang pertama adalah terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Kemudian jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ, kemudian jejak berbentuk hiperbola pada bidang XY, dan tidak meninggalkan jejak pada bidang YZ. Sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Kemudian, tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu. Kemudian berbentuk 2 buah corong, memiliki 2 variabel negatif pada persamaannya. Ini adalah variabel negatif pada persamaannya. Kemudian ini adalah gambar dari hiperboloid 2 daun atau 2 lembar. Inilah perbedaannya dengan hiperboloid 1 daun, karena hiperboloid 1 daun tadi berbentuknya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan persamaan hiperboloid 2 daun di mana 16Z pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 sama dengan 144. Jadi yang ditanya di sini adalah yang pertama persamaan hiperboloid 2 daun, yang kemudian yang kedua persamaan bidang yang membentuknya, kemudian cara menggambar hiperboloid 2 daun atau 2 lembar. Kita masuk yang pertama, yaitu poin A. Kita masukkan persamaan hiperboloid 2 daunnya. Kita ubah dulu. 16Z pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 sama dengan 144 ke persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per B pangkat 2 per C. Kita ubah nanti persamaan ini ke bentuk X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 dikurang Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Maka cara mengubahnya adalah kita sisakan dulu 144 ini menjadi 1. Caranya adalah kita sama-sama bagi 144, berarti 16 per 144 Z pangkat 2 dikurang 4 per 144 Y pangkat 2 dikurang 9 per 144 X pangkat 2 sama dengan 144 per 144. Hasilnya adalah 1 per 9 Z pangkat 2 dikurang 1 per 36 Y pangkat 2 dikurang 1 per 36 X pangkat 2 sama dengan 1. Maka kita pindahkan X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 36. Kemudian X pangkat 2 per 16.
Maaf, ini bukan X ya, ini adalah Z. Ini adalah persamaan hiperboloidnya. Kemudian persamaan bidang yang bentuknya. Persamaan yang pertama adalah persamaan min 9 X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 sama dengan 144. Itu membentuk elips pada bidang XY dengan Z sama dengan 0. Kemudian persamaan min 9X pangkat 2 ditambah 16Z pangkat 2 sama dengan 144. Ini membentuk hiperbola pada bidang XZ di mana Y sama dengan 0. Kemudian pada persamaan min 4Y pangkat 2 ditambah 16Z pangkat 2 sama dengan 144. Ini membentuk hiperbola pada bidang YZ di mana X itu sama dengan 0. Kita masuk ke cara menggambarnya. Cara menggambarnya kita misalkan Y sama dengan Z sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan Z pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 36 dikurang X pangkat 2 per 16 sama dengan dikurang ini sama dengan 1. Maka variabel Y dengan Z kita ganti dengan 0, maka nanti akan menyisakan X pangkat 2 sama dengan 16, maka min X pangkat 2 sama dengan 16, maka min X sama dengan akar 16, maka X sama dengan min 4. Kenapa X-nya tidak min, kemudian akar 16 menjadi min 4? Karena supaya X-nya ini tidak min lagi, kita kalikan negatif menjadi X, kemudian 4 kita kalikan negatif menjadi min 4. Kemudian kita misalkan X sama dengan Z sama dengan 0. Maka kita masuk ke persamaan Z pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 36 dikurang X pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Nanti tiap X dengan Z, yaitu ini dengan ini kita ganti dengan 0, maka nanti menyisakan Y. Sisa Y. Berarti Y itu Y pangkat 2, karena di sini min, berarti min Y pangkat 2. Kita bisa, berarti ini nanti min Y pangkat 2 itu sama dengan 36. Untuk menghilangkan pangkat 2 ini kita masuk ke akar, berarti min Y sama dengan akar 36. Maka min Y sama dengan akar dari 36 adalah 6. Nah, untuk menghilangkan min dari Y ini kita kali negatif. Min kali min sama dengan positif, berarti Y. Kemudian 6 dikali negatif berarti negatif 6. Inilah titik potongnya. Nah, ini adalah gambar dari soal tersebut. Selanjutnya adalah paraboloida hiperbolik. Paraboloida hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hiperbola dan irisan dengan bidang koordinat lain berupa parabola. Ini adalah gambar dari paraboloida hiperbolik. Nah, contoh soal, misalkan diberi persamaan X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1 dengan Z sama dengan 0, di mana Y pangkat 2 itu sama dengan 8Z, di mana X-nya itu sama dengan 0. Maka tentukanlah luasan yang terjadi bila hiperbola X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1 dengan Z sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kita misalkan hiperbola yang digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan terletak pada garis arah Y0 pangkat 2 sama dengan 8 lambda. Maka
maka X0 per Y0 sama dengan 3/4 atau X0 pangkat 2 per Y0 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan X0 pangkat 2 per Y0 pangkat 2 sama dengan 9/16. Kemudian X0 pangkat 2 sama dengan 9/16 dikali 8 lambda. Maka persamaan hiperbola pada Z sama dengan lambda adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, maka X pangkat 2 per 9/10 dikali Y 0 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, maka X pangkat 2 per 9/10 dikali 8 lambda dikurang Y pangkat 2 per 8 lambda sama dengan 1, maka X pangkat 2 dikali 16 dikurang 9 Y pangkat 2 per 9 dikali 8 lambda adalah 1. Maka X pangkat 2 dikali 16 dikurang 19 Y pangkat 2 sama dengan 9 dikali 8 lambda sama dengan X pangkat 2 kali B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 kali Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 2P lambda dikali 1 per 9 pangkat 2 dikali 16 pangkat 2. Maka X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 16 sama dengan 8 lambda per 16 sama dengan X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1/2 Z. Ini adalah hasilnya. Inilah persamaan dari X pangkat 2 per 9 dikurangi pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Selanjutnya adalah koordinat silinder dan koordinat polar. Apa itu koordinat silinder? Koordinat silinder adalah satu set 3 koordinat yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik dalam sistem koordinat silinder. Sedangkan koordinat polar adalah koordinat yang memiliki sumbu ke arah R dan theta. Yang pertama kita bahas adalah silinder. Ini adalah gambar silinder. Kemudian, ini adalah gambar koordinat silinder. Kemudian ini ada rumus jika kita ingin mengubah kartesius ke silinder dan ini mengubah dari silinder ke kartesius. Contohnya adalah diberikan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2X. Ubahlah dari kartesius menjadi ke silinder. Kita ubah yang pertama adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 menjadi P pangkat 2. Kenapa? Karena sesuai rumus ini bahwa P sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Untuk menghilangkan akar ini maka menjadi P pangkat 2. Berarti P pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi kita karena P pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kita ubah menjadi P pangkat 2 tambah menjadi P pangkat 2. Sama dengan 2X. P pangkat 2 sama dengan 2 dikali. Di mana tadi rumusnya bahwa X itu sama dengan P cos theta. Maka kita masukkan P pangkat 2 sama dengan 2 dikali P cos theta. Ini adalah hasilnya. Lalu kita bahas mengenai koordinat polar. Ini adalah gambar dari koordinat polar. Di sini ada rumus untuk mencari X itu sama dengan R cos theta, untuk mencari Y sama dengan R sin theta. Di mana rumus
rumus dari koordinat polar adalah R, theta ditambah 2 Vn min R, theta ditambah 2N tambah 1 dikali N. Contohnya bagaimana? Diberikan koordinat kutub 4, pi per 2. Ubahlah ke persegi panjang. Nah, jawab R, theta sama dengan 4, pi per 2. Kita masukkan ke rumus. X sama dengan R cos theta. X sama dengan R cos theta. Kita menggunakan rumus ini untuk X. Maka X sama dengan 4, cos pi per 2. Kan? Di sini R-nya adalah 4. Kemudian tetanya atau sudutnya adalah pi per 2. Maka X sama dengan 4 cos 90 derajat. Kenapa 90? Karena pi itu nilainya 180. 180 per 2 sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 4 dikali 0. Kenapa 0? Karena cos dari 90 derajat adalah 0. Maka X sama dengan 0. Untuk Y-nya, kita menggunakan rumus Y sama dengan R sin theta. Di mana R tadi adalah 4, sinnya tetanya adalah pi per 2. Maka Y sama dengan 4 sin 90 derajat. Y sama dengan 4 kali 1 loh. Kenapa di sini 1? Karena kalau dia sin 90 derajat nilainya adalah 1. Maka 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi koordinat persegi panjang titik tersebut adalah di 0,4 karena X-nya adalah 0, Y-nya sama dengan 4. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.